Bismillahirrahmanirrahim. Qais ibni Asim, beliau menyampaikan kepada anaknya Al-Hakim, beliau mengatakan, ittaqullah wasawwidu akbarakum. Itu bertakwalah kepada Allah dan angkatlah sebagai pemimpin orang yang paling tua dari kalian. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Sesungguhnya satu kaum apabila mereka menjadikan orang tua sebagai pemimpin, maka orang tua tersebut akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Orang tua pasti hilm, na kelembutan baati. Kemudian orang tua lebih bijak dalam mengambil sikap. Maka orang tua tetap akan menjadikan orang yang lebih muda darinya itu sebagai anak-anaknya. Pada gecok sikap, lagi gecok sikap ayah kepada anak-anaknya, pasti menginginkan yang terbaik kepada mereka. Tetapi sebaliknya disebutkan oleh Qais ibni Asim, wa iza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Apabila yang dijadikan sebagai pemimpin orang yang lebih muda, maka itu dapat menghina kedudukan orang yang lebih tua. Yana orang lebih muda diangkat kepada pemimpin, maka orang tua yang nak itu merasa terhina. Belum itu kecil anak muda, ketua lorong orang lebih doha. Yo kecil akan geyu bak tuha, bak ketua ataupun dusun ataupun yang lainnya akan geyu yubun. Yo akan red martabat orang tua. Maka diutamakan orang tua lebih dahulu diangkat sebagai pemimpin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi lalu Qais ibni Asim beliau mengatakan kepada anaknya, wa alaikum bil mali wastinaihi. Hendaklah kalian mencari harta dengan cara yang halal. Fa innahu munbihatun lil karimi wa yustaghna bihi anil laim. Karena kalau kalian memiliki harta, beliau mengatakan fa innahu munbihatun lil karim. Itu dapat membuat kalian mulia. Wa yustaghna bihi anil laim. Dan akan terhalangi kalian dari celaan. Karena kebiasaan masyarakat yang disampaikan oleh Qais ibni Asim, beliau orang yang sangat bijak. Kebiasaan bak masyarakat punya orang kaya ada gebubuk salah nak saukeun tetap betul. Asal kagak pegah haba orang kaya mandum akan didengar. Tetapi mayang orang gasin asal kagak bubuk salah bacot saya kadah juga orang lain. Maka beliau mengatakan kepada anaknya, cari harta dengan cara yang halal. Karena dengan harta kalian akan mulia dan dengan harta kalian akan terhalangi dari hinaan. Handi hina lego. Wa iyyakum wa mas'alatin nas fa innaha min akhir kasbir rajul. Dan berhati-hatilah kalian dari meminta-minta, karena itulah cara terakhir seseorang mencari harta. Wateka hana kali gemita abih gemita hana puna gepaju hino barujud meminta-minta. Maka kita telah pernah menyebutkan kapan seseorang itu boleh meminta-minta, karena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup berat bagi orang yang meminta-minta. Allah ridho dibangkitkan tidak ada di tubuhnya itu daging. Itu hana aso bak bohming ataupun bak wajahnya, hanya dengan tulung tok pada dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan itu akan dikenal sebagai seorang yang meminta-minta ketika hidup di dunia. Lalu beliau mengatakan, wa idza muttu fala tanuhu fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila aku mati, aku meninggal, janganlah kalian menangisiku. Niyahah, meratapi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak diratapi. Nyo harus kepingat le orang Syiah. Karena cukup banyak hadis menyebutkan fa innal mayyit yu'adzab fi qabrihi, sesungguhnya mayit itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya bibukai ahlihi lahu, karena tangisan keluarganya untuknya. Tanya meninggal, keluarga tanya meratapi, anak meratapi, perumah meratapi, orang Syiah meratapi, maka tanya kena azab di dalam kubur. Tanya azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah mengajarkan keluarga kita. Wa idza muttu fadfununi bi ardi la yash'ur bi dafni Bakar ibni Wa'il fa inni kuntu ughafilahum fil jahiliyah. Itu beliau mengatakan, apabila aku mati, aku meninggal nanti, jangan kalian kuburkan aku di tempat yang diketahui oleh Bakar ibni Wa'il. Tengah dalam keadaan lalu, teruk Qais ibni Asim dan pasukan diserang Bakar ibni Wa'il. Hana dikisas karena masa jahiliyah. Maka beliau mengingatkan anaknya, kubulung intinya berhidupat lewatnya. Karena zaman nah perselisihan di antara lo dengan moknya. Jadi baik sampai ditupu. Ya ke gilake kepada anaknya. Beliau mengatakan fa inni kuntu uwafiluhum fil jahiliyah. Itu dahulu aku pernah menyerangnya pada masa jahiliyah. Itu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingatkan keluarga kita dan menulis wasiat di setiap tidur kita. Nya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan oleh para ulama kita termasuk sunnah yang ditiadakan hari ini. Tak pegat wasiat. Pegat wasiat, putra tawasiatkan kepada keluarga kita. Umar bin Khattab beliau tidak pernah meninggalkan wasiat dalam tidur beliau. Itu beliau sampai saya kena tetap berpedu wasiat. Tapi nyo kata tinggalkan le tanyo. Dan cukup banyak dari kita tidak melakukannya lagi. Wallahu taala alam.